Agi ya. Nah, lamun ngadu HP tolalit, nah ini ulah tengah cek aja lu kah. Lamun kade nyolet-nyolet je sih bah ciri-ciri weh no dia sulit nagin tama kategori miskin kan. Lagu kita tadangan antri-antri masalah kano aja HP bagus dong juga postingnya diri enak kan kano. Angku mau no alhamdulillah mau kita rezeki bangga ya kak. Jadi seolah-olah kita itu senang menjadi orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la ubali, kita tidak akan peduli terhadap pandangan orang lain. Yang kita harap adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kita anggap tidak terpandang di dunia, tapi ternyata di sisi Allah dia terpandang. Dan betapa banyak orang yang kita anggap mulia dan terpandang di dunia, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Kam min ma'rufin fil ard la ghairu ma'rufin fis sama. Wa kam min ma'rufin fis sama ghairu ma'rufin fil ard. Yang maknanya adalah banyak orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit. Dan sebaliknya dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di dunia. Artinya apa? Walaupun kita nampak biasa di dunia itu, tapi yang kita harapkan adalah kita menjadi luar biasa di langit. Sehingga orang-orang itu nanti ketika menjelang ajalnya, ribuan malaikat ulah pada menunggu. Gini nganti nanukah. Luit nyambut dia demenagin pindah alam. Ita lamun tagen lalu so aning sopuk tempat. Tuk na luit nyambut kita kan lain ni dapda. Ada perbedaan antara kita disambut dan tidak. Sekedar dah bertemu tuk ndek na sambut ida pen balik kenara ilak idap. Nah begitu nanti perasaan kita ketika kita sudah meninggal, ternyata ndarak nyambut kita, ulun kubur dan terbayang ndarak nyambut kita, tentu kita akan kecewa. Mulai dari itu pertama-tama kita bersyukur kita dapat hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan ini semua menjadi jalan untuk kita menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua orang tua kita masing-masing, semua kerabat kita, papu baluk ta, papu jarin ta, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oke, atau hadis negah? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi kajian kita yang terakhir kemarin yaitu tentang zakat fitrah. Sudah nih zakat fitrah? Hah? Wah nih. Nah, ini entah. Tajibu zakatul fitri bi thalathati asya', wajibnya zakat fitrah dengan 3 syarat. Pertama Islam, kedua tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, artinya sudah masuk bulan Syawal, itu wajibnya. Kemudian syaratnya harus ada sisa makan untuk hari itu. Nah, itu kajian kita yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafis tsamaniyah, dan zakat itu baik itu zakat fitrah atau zakat mal, pokoknya siaran zakat. Siaran zakat, zakat entahkah tapi zakat. Nah, baik zakat kepeng, zakat beras, zakat apapun namanya, yang penting zakat, maka dia manca genti baakah ndekna sembarangan. Lamun ta sekedar ta bersyukur wahai no melen ta bersedekah, sai sokna manusia tambeng ti makna sugi sah ya. Nah, lagu lamun zakat hati-hati. Muna salah tiba tengah ya wajib tulangi. Demikian juga ita sinerima lamun nara dengan jonjo ita papa muna sedekah jana terima nang bembelwe lagu muna zakat jana kita diri dulu apakah saya ini termasuk mustahik atau tidak. Lamun sekedar sedekah biasa selaku ta mustahik. Lagu lamun zakat arak balu duit. Mundek tatama le balu ne ndak geger generima zakat. Biasa dengan endah arak ya girang araf dengar tadi. Iya jauh dengan yang ngatong zakat fitrah apa? Ita je yang bengta kenanta kena muter kan iya baris ini arak yang anoka. Arak rasan dengan berharap meleta tongang zakat fitrah. Nah, itu hati-hati. Apakah kita itu berhak? Kalau kita termasuk mustahik, maka silahkan berharap. Lagu mundek mustahik ja onya-onya. Karena lamun zakat terima sementara kita bukan mustahik, sama artinya itu memaling. Kita memakan hak orang lain. Kita memakan hak orang lain. Artinya apa? Misal arak sopok zakat dengan berzakat. Arak lah dekat balenta dengan diri, tu sita dengan sugi. Lagu lantaran nita demenna mele yang ngembang kita sang dengan berzakat tu kan. Jadi ida apa sih dagi lawanang diri. Iba kanan tapoi tangendeng. Iya ngembang itu, yang ngatong kita. Sebut tanggung tahi aku sugi ya aku dek gula aku nerima andek temele ngono. Lo penjian atau ngang kita. Kan salah itu masih kecewa dengan hibrembeng. Jadi keruan dia lamun berbeng sedekah kanggo temuni ngono. Lagu lamun berzakat nek tekanggo nak kecewa kan dia kecewa harus ditolak. Nang kambeng naida ternyata dekat balenda arak berarti ya hak neno kakanda. Itu maknanya kalau zakat. Dan di akhirat mereka bisa nuntut. Mereka bisa nuntut. Ya Allah, satu saat sipulan bagi zakat. Lagu gara-gara ya cekatan berjulu, ya becatan berari malik ya kena. Ya mau nak aku dek mau. Padahal ya sugi. Nah, tak ada. Itu kalau zakat. Nah, sekarang kita harus tahu yang berhak itu siapa. Apakah saya ini termasuk? Tudba'u zakah ila thamaniyatil asnaf, ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat.
Dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qawlihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya kedelapannya itu di dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya milik orang-orang fakir. Pertama orang fakir. Simbe dengan fakir. Allahu a'lam marak dengan fakir lita. Pasti ada lagu langkakah. Yang namanya orang fakir tamanan darak sugul dang luwe. Pengakan bilang jelu tamanan darak. Pemeta darak ini orang dengan fakir. Kebutuhan 1 siu sebulan atau sejelo lagu tamana 10 yu bendara. Itu orang fakir. Dia hidup dari sedekah orang lain. Itu disebut fakir. Munan darak nanjaa lapar ya kah? Ngono itu orang fakir. Nah itu yang berhak menerima zakat kelompok pertama. Kira-kira arah ida ngono tanah? Nah, darah nih sekat teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua al-masakin. Apa yang disebut dengan al-masakin? Orang miskin adalah orang yang hasilnya lebih kurang sedikit daripada pengeluaran. Kebutuhannya 1 siu sejelo. Lagu ia berpenghasilan 20 baluk puluh. Cukup je ya. Lagu ngono terlalu pas-pasan. Gin nabung yang diamu. Irit ya kah? Iri tangga diri ya kah? Muna kanti gin ngagi dang atau ngentak ngono girang jangan ja ngatas ya gin jari ya. Nah itu orang miskin. Terlalu pas-pasan. Sebenarnya pas-pasan itu udah termasuk mampu dia. Nah cuma kan banyak kemauan kita banyak, terutama di akhir zaman seperti ini, belanja bebeadang dia berkurang kan. Terkadang arah dengan iri tangan dari ngakan lagu kan anak kebare HP bagus-bagus, kelambi lalu mendak nyalin kan no endah. Itu dita goyo girani ngentak entang membeli empat di tawah entah kan lagu kebutuhan silain untuk na mewah. Nah, tapi yang menjadi ukuran adalah kebutuhan pokok. Lagu naka kebutuhan pokok nah isi diri ndarak nak kadum beli beras, akhirnya dengan 2 kali mangan sejelu ya sekali. Lagu beli pulsa, beli kano aja hilain non de anu normal dang, entah ino dang to air de iya ino. De iya. Lamun kanti model HP bagus je dia miskin ino. Agi ya. Nah, lamun ngadu HP tolalit, nah ino ulah tengah cek aja lu kah. Lamun kadi nyolet je si bah ciri-ciri weh no dia sulit nagin tama kategori miskin kan. Lagu kita tadangan antri masalah kano aja HP bagus dong juga postingnya diri enak kan ngono. Angku mau no alhamdulillah mau kita rezeki bangga ya kah. Jadi seolah-olah kita itu senang menjadi orang miskin. Atau ndek terdiri no itan doa yang diri jadi dengan miskin. Karena itu hak dengan sugi. Sehingga masalah perembeng datu itu hilaf ulama. Apakah boleh kita makan sementara zakat kan diderani wahdi. Takut wahida. Lagu lamun sembako dengan desa dengan apa aja kan ndarak idagin mele kalah. Ndarak malah lain nangan dah. Lelah ki bener kope kena aran ku si jadi kalau masalah apa istilah dana dari atas entabe Allahu a'lam. Dia tetap kita jawab ya kah? Kenapa? Karena ndak mungkin pemerintah ino ngembang kita munatau kita sugih. Lagu isi luwe laporan ida pada diri tu ambang ida sembako sebelok-belok pemerintah tegi tak na rakyatna mudah sugi ndak ingin mungkin. Lalu kan dia turun cukup sang laporan luwe dengan diri sehingga desa itu tulisannya orang miskin di desa itu hampir semua Bembe ke rakyat si sugi ndarak sebut.
nangka tekang si bale tingkat si bale anu gue taik dangaran nah yang ngombe kabentek nadil merata lamun na kepeng desa itu sendiri kena nu baulah kemauannya sendiri lagu naikkan atas laporan naikkan atas ini di desa saya orang miskin 100 padahal ada 10 dengan miskin kan wah ini bagi yang apa memang rakyat nah cuman yang ngombe tuh bagi yang rata dah barang ini sugi-sugi ini komplain ya nah inolah tuh pelih dah jadi ndek ada tuh salah kah ndek bagi yang kita komplain bagi yang nita ndek terani jawab apakah betul itu halal 100% atau haram 100% ndek kurani yang ngombe kenara orang kata datu nenda ini uang rakyat untuk rakyat benda tahu isi tekan karena banyak juga rakyat yang terzalimi misalnya merasa saya itu membajakan macam berpiriya sugulangan tak ngeno alasan kah intinya saya tidak berani mengatakan itu jelas halalnya atau jelas haramnya tentang dibagi-bagi yang kita sang datu nukah lamun murni ini jana sugi kena derek rakyatku kumbengnya ini kan atas jelas ngeno jana iba halal gati yo lagu mungkin ke negara tengeno nasugi kena derek embeng ngabe sementara otang berapa jenis ini kan pastilah nih untuk dengan si miskin no. Nah ini besar kemungkinan kah lagu semuanya itu kan kita hanya menduga dari bawah. Nah ini terani kena apakah itu 100% halal atau apakah itu 100% haram. Kita benar kalau mau itu peh. Ih apa kini nenek Ustaz mau udah aran dah mbah aku siaran kepeng iman hino ngene kan dia jelas ini subhat ini ngombe tolaan boleh lanan dan dia tahu keni nang kadung ketemu ngombe dapat penasaran itu nah cuman solusinya apa kah bekas terima awak kedengaran tekanga balagu ndak embeng tengah anak jari ndak embeng nah pihak jaja pihak apa bagi yang kadang-kadang ngaji nah ngono sih tapayu ngono kah bukan itu merasa sombong aku ndak berhak gue merasa butuh aja duduk ke butuh dah lagu dari segi hukum kalau itu ternyata sesuatu yang wajib apakah lantong hibu arah pemeta kendah nah kan ini orang guang dah keluar ya untuk data-data seperti itu tergantung kedekatan tali dadu kan apalagi nih jadi tim sukses selai tim 15 hektar bang ketara waharan oleh kartu miskin kan jadi tidak murni kah hanya karena kedekatan nah tinggal kita nak kasih ngaji no ngatur diri ta ndek na selapu dengan dere endah bau kita asam datu no kita dang kita asisugi no lagu tulis kita bait lagu embeng lah deket balen dah situ tu dere itu paling aman embe dah semetonda keluarga ndah dere wah peswalin dah layak iwah ndek anya apa ida no lamun dere ya embeng kan cari jalan ino genya apa ida naga ngono teisi nah jari itu miskin jari lamun fakir aja ndara idan deh nah nangkal lamun miskin luwe kidah ini siaran miskin hino kebutuhan dah 100 lagu pengeluaran dah kebutuhan atau pengeluaran dah 100 hasil darah belu puluh suak puluh luwe ngano rata-rata lagu ingat kebutuhan simbe karena kalau secara umum kebutuhan itu yang dipersentasi satu manusia pun darah gen berzakat contoh dengan pegawai beli kepeng hasilnya sebulan 100 juta lagu pengeluarannya ini 110 berarti tidak ada orang miskin tidak ada orang kaya ini tuh standarang sang agama tah simbeno na kenana sugi dengan si lebih hasilnya lengan kebutuhan pokok lamun tagana lebih hasilnya lengan kebutuhan jendara
Berhasil dah 100 sejelo guna buik nganyan. Arak dang keinginan dah si tertunda. Mara tahun mudi satak hasil dah sejelo guna buik nganyan. Berhasil dah sejelo 1 juta. Tetap lah kebutuhan dah gen 1,100,000. Karena kebutuhan itu ndek tinikin besar karena sampai mati. Nah, kan nyapu meriri senina levale gaji arak 100. Gaji satak, mele meta pembantu kan buwe malik kepeng hino. Wah hino taik gaji ya. Nah nakajan molah ita. Nasang ida wipi bulanan arah langan tetap ngano. Wah hino lebih gaji dah beli dah mobil ulah ida majak tetap kan. Jadi artinya no sesugi-sugin muntagen patokan bahwa hasil dan kebutuhan yang dipresentasi tetap dengan derek dang. Karena beli tama kepeng beli sugulna kan ya ngano. Nah jari kai kagin bisa kat jari na kan. Nah ini to na patokan nang sang agama. Hasil tak selaku hasil yang dihitung, sementara pengeluaran sekedar pengeluaran kebutuhan pokok. Nah, kira-kira naka seket tiu cukup kita mangan nginam? Hah? Dek tak cukup mangan nginam madang. Tak kerek yang belanja anak dah. Sejelo. Ndak rekeng kalau muntah mele rekeng entas di 2 sewajar. Nah, lagu ni anak dah dengan beli gerupuk aja siu anak dah aja 5 nak beli. Di ini kan cukup. Dek mannya jen pulsa mancai no. Nasi jangan kebutuhan si ukuran mati tamun dek tagen anu aka. Nasi jangan no diulak snack. Kira-kira seket mbah. Kita jangan manuk bobero aja nih. Alur jangan manuk sebut yang penting pokok Yang penting pokok Ino sebut. Sedangkan ndek mewah halu ndek ta irit halu kah kira-kira pira? Aku mana puluhan di sini balik aja. Nah, kayak iya toko ketuaan dah yang aneh. Tono lang anda ngukurna kebutuhan pokok dah. Mara misal baru no kenara gana cukup kan lamun sekedar nasi jangan. Nah, muna lebih hasil muna higena seket cukup nasi jangan. Tokna lebih hasil dah per hari berarti dek dah kanggo nerima zakat. Ino maksudnya. Mulai dah ngitung diri dah apakah saya termasuk atau enggak. Ino maksudku. Ngerti ke? Ita nak diri ta, kebutuhan ta ita nak diri ta. Merokat bapak baru seket arak gena rasa. Lagu neka arak 10 sin balik gena rasa. Kan ngono. Nah jadi ita nak diri ta apakah kita berhak atau tidak. Nah ino. Itulah miskin deh. Jelasan deh. Lengan darekenga kebutuhan pokok. Belian sugul dek tamana atau terlalu pas-pasan seket tama seket buwe lagu kadung beli beras beli teman pokok lah ane temele rekeng belanja bebea belanja sewajarnya artinya hitung rata-rata arak anak dengan sekali sekolah belanjana 5 yu arak no 10 yu berarti terekeng mana beci kan mau beli jajaji 2 yu 3 yu entah ngano ndak terekeng kelemak na sekolah anakku 10 yu. Waino bareh na ngaji 10 yu. Aning TPQ 10 yu. Alu dagang tono 15 yu. Terus kayak kekelam menjarah menda hina 10 yu. Itu 4 anak dah. Bepiran kan sugi. Kan enggak no ya. Jadi yang dihitung adalah kebutuhan pokok. Maka ketika kita termasuk miskin, berhaklah kita menerima zakat. Wal amilina yang ketiga amil. Kalau yang masalah amil ini amil artinya tukang bagi. Tukang. Itu amil.
Nah, kalau dalam masalah amil ini sepakat ulama-ulama yang dulu bahkan yang sekarang, amil itu bisa masuk kategori amil kalau dia menjadi keputusan atau utusan daripada pemerintah. Jadi amil itu yang diakui oleh pemerintah. Dek na bau terpiak-piak diri. Mara misal kita ketua musalla atau ketua masjid ka jemaah kumpulang sekatut tene ndak kena pelihan ninga lona kumbagina inta ita jadi ketua membentuklah panitia zakat di masjid. Apakah panitia itu termasuk amil? Ndak masuk. Muntah dengar ongkat ulama. Lagu muntagen ngadu-ngadu istihad tersendiri je pemasuk ya. Cuman beda nakan hino arak setempel lekan dadu. Hino ndek bahkan lah muntah ngadu logika sendiri sarayan setempel hi bede stempel on diulak mau alu. Kenapa? Arak gaji ya intakan. Nah, tapi kan ulama seperti membahas seperti itu. Kenapa? Karena terlalu berat ujian keuangan. Jadi piang-piang dari elangan kah. Jadi ulama ta selapuna berpendapat bahwa si aran amil ini jana petugas dari pemerintah. Mengenai kita bentuk ketua sendiri berarti kita mengamalkan, kita beramal wah balung tanukah dek tak kanggo miak diri ta jari amil. Dan ini mungkin berat bagi beberapa orang yang sudah menggeluti itu. Yang membeto kubenang ano arak le pengajian ta separo no ternyata itu masih berlaku. Jadi julu yang bagian diri nah kah ini kenyataan. Sekondak sebut gubuk kadang intian di atene aja lo kayak jelas. Jadi itu sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih nauzubillah ndak tangan okah hilai melangan tamame meta. Sarantang endeng jamak beh ka jamaah lah ilah kita dere itu si ada ngurus masjid itu ada nganeng teng endeng ngeno be jamak-jamak daripada temang diri tajari mustahik. Itu kesimpulannya kalau masalah amil. Wal mu'allafatu qulubuhum dengan seberuk tama Islam. Itang geger-gegerin nakah. Itang gegerin na antek na isa. Wa fir riqab. Wa fir riqabi wal gharimin. Wa fir riqab ini orang yang berada dalam perjalanan dengan si musafir, sehingga musafir itu pun di makna sugi jumhur ulama itu membolehkan karena bagaimanapun sugina dia butuh dana sehingga dia perlu dibantu. Nah musafir singumbe lagu orang yang musafir dalam keadaan untuk musafir untuk kebaikan baik menurut agama. Mara misal sehingga ulama-ulama lain tesite terutama yang di Melayu tapi mereka memberikan zakat kepada jamaah haji si ginangkat. Wah dan dengar ini jadi jamaah haji si angkat numbeng na zakat. Yo kan ya sugi tu atau berhaji. Iya. Jadi masalah di sini ndak dibahas sugi ndak sugi. Tapi masalahnya dia sedang musafir itu. Mereka berhak. Ino pun kalau mereka mau menerima. Intinya ada jalan. Nah kemudian ada juga dulu-dulu itu biasa dengan layak kan lamun nara dengan berbobot pinter apa ngano sekolah hangaya ning luar negeri kan ning Mekah apa itu pakai zakat. Nah, itu banyak ulama membolehkan karena dia dalam keadaan fir riqab. Wa fir riqab berarti riqab yang dimaksud dengan leher, yaitu orang yang sedang al-mukatab, orang yang sedang berusaha untuk memerdekakan diri. Itu yang dimaksud riqab di sini. Oh berarti tadi penjelasan saya masuk ke Ibnu Sabil itu ya. Iya, salah mara girang kata nyontohang no kudung botol lo mirip. Nah, jadi hino kadun tangudungnya. Jadi yang di sini maksudnya ar-riqab adalah orang yang sedang berusaha untuk memerdekakan diri. Ini ndak ada tenegah dengan si budak sahaya.
melenagin merdeka yang diri sedang dalam proses. Karena ulah nebus sinukah doa bau jari dengan merdeka. Itu yang dimaksud dengan ar-riqab. Adapun tadi orang yang musafir, orang apa itu masuk ke Ibnu Sabil. Wal gharimin. Nah, ini si luwe italaleyangnya. Al gharimin artinya orang yang sedang bangkrut, satu. Kedua, orang yang dililit hutang. Jari munara kiri kanan ta apalagi sama tonjarinta si terlilit sengutang berhak mereka menerima zakat. Lesugina, di mana sugi? Karena yang dililit hutang, marah misal bos beli, tiba-tiba bangkrut usaha, kan sulit na langsung derek. Lalu di saat seperti itu mereka berhak menerima zakat. Arak dengan terlilit utang taneh. Oh, besang hino atau gara-gara lalunya, hino langan dah kapena. Oh, berarti aman nih dan di bandek ku dere aja Ustaz, balagu otang itu. Nah, hino gilangan teh. Otangnya kada berusaha bisa dia pengen berusaha misalnya. Nah, hino balik. Dan orang yang berhutang seperti apakah yang boleh? Ulama-ulama mengatakan pertama, orang yang berhutang demi kemaslahatan umum. Itu yang pertama. Mara misal sopo masjid berhutangnya kedua bangun. Nah, ini bangunan ini kan untuk kepentingan umum. Maka berhak menerima zakat masjid itu. Maka masjid menerima zakat kalau tidak mau khilaf, kalau tidak mau ada ustadz yang nyinggung-nyinggung, harus nalangan gharimin. Tapi ndak tepiak ya, ndak ada rekayasa ya. Mara cerita dengan ahli fikih ada jari panitia pembangunan ngene. Cuma rekeng kotak kamal ini nih yang membeka baik tapi letoko dulu karena ndak puasa ini. Kan barang kalau mau tempat letoku berarti berutang itu. Berarti berhak kita atas nama masjid menerima zakat. Nah, zakat fitrah jemaah. Luwe, jadi darah ulama ustaz tadi nyinggung-nyinggung itu yang itu utang ta luwe. Di jadi jangan direkayasa. Tentu masjidnya berutang kah? Maka mereka berhak. Adapun zakat biasa, zakat fitrah itu khilaf lah. Ada ulama membolehkan, ada yang tidak. Lagu lamun jalan gharimin jana sepakat ulama kanggu. Nah, itu contoh berhutang yang pertama. Wal gharimu ala thalathati aqsam. Ahaduha min astadani dinan litaskini fitnah baina ta'ifatain. Wal baqi fil mabsutat. Orang yang dililit hutang di sini disebutkan ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu orang yang berhutang karena mendamaikan perkara. Ada 2 orang atau 2 kubu yang sedang bermasalah. Nah, ada orang menyelesaikan itu agar tidak terjadi perpecahan, berkorban ya kah? Berotangnya ya kan. Nah, dengan ini berotang gara-gara ndam yang dengan hinono. Nah, itu boleh menerima zakat. Guluyan kita lamun dengan beri masalah ngono, apalagi tadi ngangkat otang, kayaknya nyelesai masalah dengan berdoa abe. Wah, tembada mungkin sampai berkorban aja mungkin malaikat itu kekeh. Karena memang itulah orang-orang dahulu seperti itu. Rela ya berkorban demi kemaslahatan orang lain. Kita paling rela itu berkorban lamun jelas kita tema masjid, jelas ya miak santren, jelas ya miak madrasah baru derani. Lalu narak dengan besual pada kira-kira melelanya gulang kepen ginulung ante adame kasuk adame kah aku hanya gulang nenek ndarak paling kah ya no ya itulah ujian keimanan. Pada sang bersedekah sir lamun demi itu berat. Ya sulit, sedekah sir itu sulit. Melentana tahu dang.
Salah satu contoh yang sir itu digambarkan oleh ulama, dia berdagang, dia ulah bubati, bahkan bawa pokok isi dah berjual. Itu sedekah sir. Ya asli no sir. Idam beli beras aja 11, jual aja 10. Bersedekah wae deh. Lagu ndak ada bada kah mula niat ke nendeh. 11 saja sebenarnya aku kemula niat ke no anu jelo ini promo soalan. Urung ya sir jaharan. Nah no aku nanu mau pahala lagu pahala sir ini ditemu siaran sir ini ndek na tau nah hatta sang dengan si simbeng dan undi atau sedekah adon deh yang ngembeng anu jamak lamun da jamak-jamak bejulu jahar ya masih apa kene darah nya ndak kabeh oh berarti sedekah wae no tau aya laguno asli demen belanja beng ikan muda isi da berjual kabeh mula ngono isi ko jual ngono we karing ida siap coba gena elok atau kan waduh gue majuran tahino ikhlas tas sejelu indah. Nah itu contoh sedekah sir. Nah maka itu memang berat. Nah ini berhutang demi mendamaikan dua orang atau dua kelompok si besual antik nadame berhutang kita nah berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah fil mabsutat ada dibahas di dalam kitab yang panjang-panjang. Ini kan kitab beci. Jadi dulu petang diri le kitab beliano. Lagu badak kuda bro. Yang kedua contohnya adalah orang yang berhutang demi kemaslahatan umum umat. Dan yang ketiga adalah orang yang berhutang karena memenuhi kebutuhan pokok anak dan istrinya. Darah alun nekakan terpaksa ya berhutang. Orang seperti ini berhak menerima zakat. Senina beli TV, terpaksa ya berhutang. Apakah berhak menerima zakat? Tidak. Nah contoh apa? Ara dengan anak-anak gaya sekolah berotang ya gara-gara nyekolah anak-anak. Apakah berhak menerima zakat? Berhak. Karena ilmu termasuk kebutuhan pokok. Nah, jelasin deh. Pertama, orang yang berhutang demi kemaslahatan umum, maran masjid berhutang, musalla berhutang, pondok berhutang dan segalanya. Kedua, berhutang untuk mendamaikan dengan si besual. Ketelu, dengan berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Nah, jadi sang tono langan datama to daman nerima sembako, nerima apa hinono. Itu utang teh anak tepiran na juga ulang leh kolah bandara terjawat berhutang tapayuk. Nah, besang inolangan teh insyaallah ka. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fi sabilillah ini yang dibahas, wa ibnis sabil kita simpulkan saja yang terakhir. Yang terakhir nanti yang ketujuh kita bahas. Ibnus sabil artinya orang yang sedang perjalanan. Nah ini terang ngangkone pirikop. Itu dia sebenarnya. Dengan silalu musafir. Tima pun dengan musafir, no dengan suki. Angka munara dengan lalu haji genapan berhak menerima zakat. Lagu bukan nengka na daftar nengka kan dengan benga zakat ndah. Siaran musafir no kaya kan balik kena angkat. Wah ini orang musafir. Wah aku daftar berarti harus jangan aku terima zakat ndak kayak no. Lalu lagi angkat tuh itu baru menerima zakat. Begitu juga anak-anak yang berangkat sekolah apa itu ke luar negeri yang butuh biaya banyak. Nah itu termasuk musafir. Atau sekolah ya aning Jawa aning apa. Nen jani aningnya rapat. No siliwat ayo kah? Itu boleh. Dan yang ketujuh tadi kedelapan. Mana deh? Kedelapan ini bahas terus si ketelu ini kepitu ini adalah Ibnus Sabil. Kalau kita ambil dari pokok kata Ibnus Sabil, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah orang yang mati perang di jalan Allah dengan si lalu gen perang kah.
dengan si lalu perang. Entah itu kaduna beli senjata, kadua no perlengkapan perang lah. Lagu perang bukan antar kelompok. Itu perang melawan Islam dan kafir. Nah, adapun penjelasannya, artinya penjabarannya, nanti ada keluar dari pendapat itu bahwa fisabilillah ketika di daerah itu tidak ada peperangan, maka fisabilillah di sana masuk dia dalam bentuk segala kategori kebaikan. Tono lah tonara namanya masjid, ya santren, mia pondok, ino halangan. Itu khilaf ulama lah. Lagu lamun masjid hibde otang aja jeraya khilaf gorimin langan atama. Pada sang dengan keluarga entes indik kanggo nerima zakat. Munatama langan ia dengan toata. Munatama langan ia anak tak ndak menerima zakat. Lagu munatama langan gorimin arak ya. Ngar misal arak dengan toata. Dere ndara otangna. Kanggo ke tembeng zakat. Ndak sah. Lagu ya luwe otangna. Nah, kanggo ya. Ya tama langan gorimin. Nah, lain langan atama kah? Nah, jadi tentang bolehkah zakat itu masuk dalam kategori fisabilillah, khilaf ulama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memang menjelaskan bahwa fisabilillah kullu ma yasluku ilal khairi dini, segala sesuatu yang menunjang kebaikan agamanya. Nah, dia sesuatu sigen nunjang agama ini maka termasuk fisabilillah. Nah, tapi itu sekali lagi itu adalah khilafiyah. Munara pepasin darak khilafiyah. Darak khilafiyah. Wahino mele tabe zakat arak si asnaf sin darak khilafiyah nanu tetap serah zakat tiba si khilafiyah tono na bermasalah. Artinya malah misal taruhlah namun zakat kepengnya tahu dan bagi kan. Neka zakat fitrah arak 2 kilo 3 kilo entah be. Masa ada tono dambeng sekilo, tono dambeng sekilo, tono dambeng sekilo. Nah jadi lamun arak le deket balenda dengan derek si asnaf si yang tidak entah be, yang tidak khilafiyah, arak dengan derek deket balenda, arak dengan talilit hutang, anda tanya nyarah zakat aning masjid. Aning santren. Karena semuanya itu khilafiyah. Besin de khilafiyah terpejulu. Deket balen tawah mau, lapu awah mau. Baru taring tono. Aning sekolah, aning apa. Nah kecuali wah bada ita sang pengurus sang apa no. Lah karena otang tanaka. Nah berarti ndak ada khilafiyah dia kan gorimin langan. Nah, betul no besang. Nah, kan. Itu untuk lebih amannya. Itu tentang fisabilillah. Yang terakhir sudah kita bahas yaitu orang yang sedang musafir. Dan musafirnya itu juga bukan musafir maksiat. Musafir lalu ngaji, musafir lalu nuntut ilmu lalu sekolah, kanca-kanca ini kah? Atau musafir untuk ngurus apa yang ada kaitannya dengan keagamaan. Nah, musafir lalu meminta aja. Enggak. Nah, itu saja. Saya kira cukup sampai sana. Mau kita habiskan sedikit. Wa ila man yujadu minhum wa la yaqtasiru ala aqalli min 3 min kulli sinfin. Nah, kalau ini khilaf juga. Di sini dikatakan kalau kita mau berzakat lalu araklah selapu asnaf ino harus selapu asnafna tembeng. Mara misal balu lu ebru pertama dengan fakir, kedua dengan miskin, ketiga amil, keempat orang baru masuk Islam, kelima orang yang apa itu? Firqah baru masuk Islam. Yang kelima orang yang apa itu? Orang yang dililit hutang, orang yang perang di jalan Allah, kemudian orang yang sedang musafir. Munara sebalu-balu hino muntabau bagina bagi. Nah, lagu neka detene apa nah?
la yaqtasiru ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin. Usahakan satu kelompok itu ndak nak kurang dengan telu manusia mang. Dengan pakir no telu, dengan miskin no telu, dengan lilit hutang no telu ngono-ngono. Inilah melalui lah. Lalu zakat tarak satu siwa apa kita bagi? Terkumpulan halapune pada 2 yuta apa kenakan, dan ini khilaf. Jumhur ulama, terutama ulama-ulama mutakhirin mengatakan boleh memberikan zakat kepada satu asnaf, bahkan satu orang. Selama harapan kita satu asnaf itu untuk nalui tembeng esakna nerima zakat, harapan apa na bau isi ngelolana na bau jera jari nerima zakat talmudi. Dan boleh takdim, boleh memajukan zakat. Yang penting tahun, tapi jangan mendahulukan tahun. Artinya, mara misal kita berzakat bulan Ramadan biasa deh. Bulan Ramadan tak berzakat. Wahino karing 5 bulan. Tok natama bulan Ramadan. Berarti karing 5 bulan tok tak berzakat. Nah, araklah dengan kita sengsara butuh atau arak dengan dere operasi atau apa, dia butuh uang. Nah, kanggo tepejulu zakat, ku berzakat tema akaring 5 bulan. Cash esa tembeng boleh. Tergantung kebutuhannya. Karena sekarang mun bagian ukur-ukuran jari-jari si agen beli ngono, maka boleh dia diberikan dalam bentuk dia sendiri. Tapi tidak boleh mendahulukan zakat yang belum datang masanya. Contoh, ne zakatku hitung mudino, itu enggak. Zakatku tahunune ti makna masih karing 10 bulan noka. Sokna tama tahunna. Tapi tidak boleh mengeluarkan zakat yang dekman tama tahunna. Tahun mudi ne ulah. Tahun ini wah ti makna masih karing 11 bulan. Boleh kita berzakat. Wa khamsatun la yajuzu dab'uha ilaihim, dan ada 5 kelompok yang haram dan tidak boleh memberikan zakat. Kalau ternyata dia termasuk dari kelompok ini kita berikan, wah tembengnya arak bada itahi kan nenek dengan ngenai nembeng dah salah kan, termasuk dia 5 orang ini, maka wajib kita zakat ulang. Muntasamal kanggo tayendangnya malik. Muntasamal. Siapa yang 5 itu? Pertama al-ghani, orang yang kaya. Siapa itu yang kaya? Orang yang hasilnya apa itu? Orang yang kebutuhannya lebih kecil dari hasilnya, atau orang yang hasilnya lebih besar dari kebutuhan. Kemudian wal abdu, yang kedua hamba sahaya, karena dia ada dalam tanggung jawab tuannya. Wa banu Hashim, ini keturunan Banu Hashim tidak boleh menerima. Wa Banul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib. Nah, itu semuanya sebenarnya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah Quraisy itu, darah Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Sehingga munara Habib no bahasa nengkau kah? Habib itu tidak boleh menerima zakat. Karena apa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haramtu ala ahli zakatukum. Aku haramkan keluargaku menerima zakat kalian. Fa inna zakatukum apa ini hadisnya? Zakat itu adalah kotoran-kotoran dari harta kalian, artinya. Jadi si demen menerima zakat nih, demen oleh kotoran harta. Kemudian yang terakhir, wal kafir, orang kafir tidak menerima zakat. Wa man talzimul muzakki nafaqatuhu, dan orang yang wajib kita nafkahi. Nah, jadi ada 5 kelompok yang tidak boleh menerima zakat, yaitu pertama orang kaya, kedua hamba sahaya, ketiga Bani Hashim, Bani Muttalib, orang kafir. Kenapa ada 5 luwe ini? Rincian ini kah? Wa man talzimul muzakki nafaqatuhu, dan orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Anak jarinta tanggung jawab ta, dek nesah tembeng zakat karena memang kita wajib.
kecuali nawah balik wah berkeluarga pada manca. Itu derek ya, itu arah jalan tah. Lagu lamun dengan toa ta ternyata derek jana ndak boleh. Karena memang timak tawah beli itu jari kanak no tetap tanggung jawab tiba dengan toa maka tidak boleh menerima zakat. Dia harus diberikan sedekah harta kita. Wala yadbahum bismil fuqara wal masakin. Dan orang yang talzimu muzakki al nafaqatuhu dengan si berada di bawah tanggungan kita tidak boleh menerima zakat atas jalur fakir dan miskin. Merongkat kusione lamun tabode dengan toa atau anak karena ya dere itu tagin membeng zakat ndak sah. Lagu ternyata ya karena talilit hutang kanggo yang nerima zakat. Atau ya jari amil lagu yang pemerintah boleh menerima zakat, atau ya berjihad boleh menerima zakat. Intinya hanya dua jalur non dia kanggo tembeng zakat dengan toa ta atau anak ta. Muna jalur ya dere. Muna karena ya telilit hutang boleh nerima zakat. Wallahu taala a'lam. Bagus. Mun tetau dengan arak digirang bezakat. Lagu jauh luar dengan yang bezakat. Sementara ita dekat balena dek nawah zakatin. Bagus. Karena syarat kita boleh membawa zakat itu keluar, nawah besur dengan dekat balen tenang. Munarak dengan bezakat aning batu boleh. Sementara tene le pungkang arak dengan derek berhak yang nuntut le akhirat jemaah. Meskipun zakatnya sah, tapi yang di sini itu ada haknya untuk nuntut. Zakatnya sah tapi haram. Nah, nuka intinya dia kanggo bersedekah tiba hijauan hirapat nalurang ta. Nuka. Nah, jadi angkun dah sih kejauh dengan ini ngirim zakat kita zakatin hitane munda tentu berhak. Berarti kita nulungin nuka nyelamatang. Harus temu dengan mana. Lagu ante ndak tempuruan ta benene batur hidere-dere kan tine dembeng ta. Nggih, tempo ruan. Bolehkah menerima zakat semeton? Boleh. Yang ndak boleh itu ayah ke atas, anak ke bawah ini. Lamun kelempeng nyesel gaan. Nah, mentoa ini teparan kelempeng ndek, teparan atas kan ndek. Bagaimana hukum mentoa? Jumhur ulama mengatakan masalah mertua, apakah dia termasuk tanggungan kita itu khilaf ulama. Tapi lebih besar untuk ulama-ulama mutakhirin bahwa kawalidik, dia seperti orang tuamu. Nah, jadi bagusan enggak. Nah, kanokah? Lagu ingat, muna jalur dere, muna ngadu jalur dengan berotang, jalur dengan musafir, jalur dengan berjuang, itu jana kanggo. Nah, jalur dere onde kanggo. Kak, ibu-ibu. Inantere, apakah dia termasuk boleh menerima zakat kita? Dia adalah istri daripada bapakmu, kan ngonde? Apakah dia berhak? Apakah dia berhak? Pertama, dia adalah tanggungan bapak. Tanggungan bapak, tanggungan temasi. Tima andara sarah dalilano hilain nabe. Nah, karena dia ada tanggungan dalam bapak kita. Karena pada akhirnya dia menjadi mahram kan. Nah, itu lebih baik. Lagu kita tahu kena berdalil dengan mahram, karena sematon bareng mahram masih menerima mereka zakat. Intinya dia orang tua ke atas, orang tua anak ke bawah. Adapun pasangan non kahine jadi permasalahan. Nah, lamun ino jano kanggo gati.
Oh boleh ini. Kenangku ke masih segera manggil. Lamun hendara gini yuk coba. Boleh, boleh dia. Wah, dirani bakatoan. Jadi kayak jalan lagi. Jadi kan jalan. Jadi jalan ini satu nih atau di diri kalau cukup katalu dia berkah lah. Pengirimannya kan luar negeri. Lamun dari segi keabdalan jana ini rentetan. Pertama fakir, miskin, ketelu, apa ini? Amil, ono berotang. Amil aja kan darah wah. Berarti nomor lamun lita kan fakir nomor 2 ya berarti. Nomor 2 ini rentetan. Sesuai dengan ayat. Sedekah yang diwajibkan oleh lembaga misalnya berubah ke hukum menjadi wajib asalkan sunnah lalu wajib itu misalnya pondok pesantren misalnya potongnya pondok misalnya 100 wajib ke jadi non berubah ke hukum menjadi wajib dia tapi dia tidak zakat. Tidak semua yang wajib itu zakat. Tidak semua yang wajib itu zakat. Contoh denda kan bukan zakat itu, tapi ada yang wajib. Manakah tiba pondok itu kita di apa ini aja? Kan asalnya sunnah kan sedekah. Terus wajib itu sih. Dua pondok berubah ke hukum menjadi wajib. Iya, wajib jadi ya, kan undang-undang kesepakatan. Apakah dia zakat? Ndek so. Lagi hukum sedekah itu berubah menjadi wajib. Jadi dia buta kena mele kunja sunat ndak bisa. Munda mele gawe sunat ndak tama le pondok ini bayar ya. Kena peraturan. Ada sang ngombe hukum tangadu kelambi merah putih itu misalnya SD. Bang betekadu ho belagu resiko tama SD harus merah putih. Nah ngano ya masih kan sedekah pada bersedekah ini aja kita pondok. Neka to harusang semua guru harus ngene wajib dia mun ditamele wajib ndak tawa jari guru jaraya wajib. Jadi hukumnya wajib tapi namanya tetap sedekah. Sedekah wajib. Ada sang nazar apa kan sunnah. Tapi ketika sudah jadi nazar berubah menjadi wajib. Ustaz, kaitan apa masalah zakat kan wajib di zakat. Lalu masjid misalnya bilang menjelang lebaran memang si jamaah terhadap masjid untuk dibagi kembali. Kalau masjid mengumpulkan zakat fitrah misalnya untuk dibagi kembali kepada asnaf itu tidak ada keraguan boleh. Yang jadi keraguan masjid ngumumang nyuruh dengan berzakat tiba masjid kadu namanya bangun itu yang jadi masalah. Ada yang membolehkan, ada tidak. Muna masjid ngadayang kumpulang tiba masjid bagi malik tiba mustahik. Nah, si mulaya ndak ada khilafiyah. Bagus sekali. Nah, cuma tono hati-hati bare. Mentang-mentang zakat ita wahlangan nah pilen teh kita bagian nah tono tuh sekata malik bisa aku ini Arab bagus bendika susah halu ini aja nah aku meh lenangan alut nah tono tuh berat tuh malik ketika kita ambil bertanggung jawab penuh munasala aning tengembeng zakat ita nanggungnya nah berbeda dia lamun dengan atau ngang diri zakat. Iya, kan wajib nganu ya. Nangka ita jari amil nangka ita miak diri ita jari amil lah kan. Ita jari panitia miak bentuk le panitia masjid atau musalla misalnya. Wah ini pilihan-pilihan. Ternyata ada yang salah sasaran. Ini panitianya wajib ganti ya. Atau no resiko kah. Tapi pekerjaan yang bagus. Ndak ada khilafiyah ampun kanggo kah. Bagus luar biasa. Nah cuman tono ndak rosin persen malika ino dam bekas setengah tekadu beli semen na tono to khilafiyah malik le semen no lamun lapu ada bagi cenah maka tidak ada masalah dan itu sangat-sangat bagus.
Tidak semua masjid bisa begitu. Tidak semua masjid. Banyak masjid mengumpulkan zakat untuk masjid itu sendiri dan itu yang khilafiyah. Wallahu taala a'lam. Ini ceritanya udah berketuan deh. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana. في ديننا مع الكفر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقنا لما ترتضي القول وفينا كرما وارزقي كل هلال دائما وأهل أتقياؤنا ما نهجى بالخير ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخرها بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نوجات الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نوجات الوطن واحفظنها دائما من الفتن على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن واحشرهم في العشايا والبكر وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى السحب المسامير الغرر أمرتك فانسبعت فيها العصا بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبعت فيها العصا بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت فيها العصا على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.